Untuk yang steel sekarang tuh harganya hampir sama kayak Rolex Clock, men. Karena bagi menurut gua ya, kalau gua nggak salah prediksi, ini adalah the next Submarine or GMT. Halo bro-bro semua. Jadi hari ini gue akan mereview salah satu jam tangan Rolex yang paling kompleks, yang paling rumit di dunia ya. Jadi pas launching jam tangan ini pada tahun 2012, tampak depannya seperti Datejust. Menurut gue tuh ini adalah jam tangan yang cukup biasa saja. Gue lihat lagi kalau jam tangan ini itu di luar bentuknya yang biasa saja, memiliki fitur dan fungsi yang sangat luar biasa. Don't judge the book by its cover tuh bener banget tuh ya. Ini adalah jam tangan Rolex Skydweller. Di depan gue ini ada 3 biji Skydweller, 3 biji lagi ya, apa 3 unit ya. Di depan kita ini ada 5 biji Tudor. 5 unit Tudor, 5 biji sama Tudor. aja. 3 unit Skydweller. Ada white gold, rose gold, dan steel. Fungsinya semuanya sama, tapi gua kenapa mengeluarkan semua? Kenapa gua keluarin semua? Karena gua banyak stoknya. Cia, ya kan? Jadi ini Skydweller ini di launching pada tahun 2012, yang dimana waktu launching pertama kali itu jam tangannya hanya berbahan logam mulia, ya, emas putih, white gold atau rose gold gitu loh. Dan Skydweller ini tuh adalah lawannya Seadweller, ya. Jadi dimana kalau misalnya Seadweller itu dibikin untuk kedalaman laut tertentu ya. Oh iya sorry, gua kebosos sana. Jadi yang dimana itu Seadweller itu mengukur kedalaman sampai titik terdalam ya, titik terbawah. Kalau Skydweller itu dia mengukur ketinggian sampai ke angkasa, sampai setinggi tingginya to the moon ya. Makanya namanya kan Skydweller. Kenapa ini gue bilang jam tangan yang paling kompleks sama jam tangan yang paling rumit? Karena di satu jam tangan ini memiliki banyak fungsi. Ada penunjuk waktu, ada tanggal, ada GMT, ada annual calendar, sama bisa ngatur bulan. Bentar, tuh si Willis lagi nyalain lagu di belakang ya, ganggu banget sumpah. Bentar. Itu matiin kedengaran ke depan. Masa? Iya makanya. Kau jangan bikin aku repot lah kau. Oke, maaf. Dia suka mengganggu gua kalau gua lagi bikin video. Dia soalnya nggak seneng sama gua karena review dia kan, ya gitu aja kan. Halo bro, ya ribet lah ya. Bisa kalian lihat fisik jam tangan ini dimana dia memiliki size yang cukup besar ya. Kenapa gua bilang dia cukup besar? Karena ini emang seperti Datejust. Makanya banyak orang bilang ini adalah Datejust on steroid. Oke, karena dia besar, size-nya 42 mm. Ya, di sini 42 mm di diameternya. Dan dia memiliki ketebalan yang cukup tebal, yang dimana 14 mm juga. Semua wrist masih cocok lah, gitu loh. Terus habis itu dia memiliki kacanya itu safir, tidak bisa baret. Dia hanya bisa baret kalau terkena diamond, ya. Atau kalau misalnya kehantem kenceng banget baru bisa pecah kacanya. Dia memiliki power reserve 72 jam, which is ya 3 hari lah ya. Yang sekarang yang gua pegang ini dia berbahan rose gold. Yang satu lagi, yang dua lagi ini, nah bisa kalian lihat ya di sini ya. Ini berbahan, ini white goldnya, ini rose goldnya. Nah, satu lagi ini yang berbahan steelnya. Oke, jadi rose gold, jatuh. Jadi ini rose gold, white gold sama steel. Dan Rolex Skydweller ini memiliki water resistant 100 meter. Ini Rolex maunya apa nih? Udah tadi bilang buat terbang ke atas ya, tapi bisa dipakai buat nyelam juga. Nggak tahu maunya apa sih Rolex. Lu yang suka nyelam lagi, suka berenang lagi, suka mancing ikan cupang di laut, bisa pakai jam tangan ini juga. Oke? Nah, sekarang gua akan menjelaskan kepada kalian semua gimana cara menggunakan fungsi dan fiturnya di sini di jam tangan ini, karena ini jam tangan keren banget. Jadi kalian harus tahu cara pakainya gimana. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Dia memiliki Arabic dial, di mana angka-angkanya ini sebagai penunjuk waktunya ini menggunakan angka-angka 1, 2, 3 sampai 12 di sini. Cuman dia 12-nya adalah pakai crown Rolex. Dan di lingkaran putih ini, di lingkaran putih sini tuh adalah GMT-nya. Biasa kalau misalnya kalian lihat di Rolex GMT Master ya, kan GMT-nya kan di bagian bezelnya nih. Nah, ini di dalam dialnya. Lihat betapa kerennya jam tangan ini. Dan di lambang logo, di bawah logo Rolex ini kan ada lambang panah tuh. Nah, lambang panah itu sebagai indikator untuk fungsi GMT-nya, ya. Di sini ada tanggalnya, di samping angka ini untuk bulannya, sebagai indikator bulannya. Misalnya ini kan sekarang kan bulan Agustus. Nah, warna merah ini, di dot merah ini akan menunjukkan ke
angka 8. Dan kalian itu hanya perlu men-setting bulannya itu cukup sekali. Nah, sekarang gimana cara menggunakannya? Kalau biasa kan kita kan cuma putar dari crown-nya saja, putar, cabut, baru jamnya keganti. Oke? Nah, sekarang ini beda lagi nih. Kalau misalnya untuk mau men-setting GMT-nya atau annual kalendernya di bagian bezelnya. Nih gua putar bro ya. Tuh. Oke. Putaran pertama itu menuju ke quick set. Apa ini quick set? Ini untuk men-setting jam tangannya lebih cepat setelah Anda men-setting GMT-nya. Nanti gimana? Nanti saya jelaskan. Putaran kedua ini untuk tanggal. Bisa kalian lihat di sini. Oke, ini dia tuh tanggalnya muter ya. 11, 12, 13. Nah, gimana cara untuk men-setting bulannya yang di sini? Nah, ini gampang nih, bro. Contoh, ini kan sekarang bulan 9. Oke. Nah, gue mau ganti ke bulan 10 nih. Caranya gimana? Dari fitur tanggal ini. Putar aja ke bawah, terus putar. Tuh, lihat ya, tanggalnya bergerak kan? Sampai ke tanggal yang 30 atau tanggal 31-nya sih. Nah, dia kan berarti kan bulan 9 kan ada tanggal 31 tuh, bulan 9. Tuh, dia akan berubah ke angka 10. Jadi sekarang itu adalah bulan Oktober. Nah, gimana cara setting GMT-nya? Nah, ini yang justru ini yang paling keren nih. Kita kembali putar ke pertama ya. Nah, oke. Nah, ini untuk GMT-nya ini, contoh misalnya kan di Singapura jam 5 nih. Oke. Nah. Oke. Nah, ini itu sorry. Biar kelihatan ya. Nah, di lambang logo panah ini dia akan menunjukkan ke 16, 17. Nah, kan berarti kan sekarang jam 5 sore kan? Di Singapura jam 5 sore. Nah, gimana cara kita mau men-setting jamnya sama dengan di time zone di Jakarta? Kita tinggal putar time zone-nya ke di Singapura jam 5, berarti di Indonesia jam 4 ya. Jadi indikator panah ini menunjukkan ke jam 5. Nah, di Indonesia ke jam 4. Keren kan? Kalau misalnya kita pakai jam ini kan harus bezelnya diputer-puter lah. Jadi gue buka dulu. Nah, ini gue puterin dulu. Oke, ini kan jarum birunya di 20 ya. Nah, sekarang ke 19. Oke. Nah, ini kan 18, 19, 20. Kalau ke 19 kan berarti kan artinya jam 7. Nah, sekarang baru gue putar jarum pendeknya ke 6. Oke, sekarang gue kunci lagi. Dari sini kita bisa lihat nih, kalau misalnya di Indonesia jam 6 sore, berarti di Singapura jam 19. Bagi gua keren juga, tapi kalau menurut gue ini tuh udah the next level lagi. Cuman kekurangan jam tangan ini menurut gua adalah di bagian men-setting bulannya. Kita udah sampai di bulan Februari, kita mesti men-setting ulang lagi dari awal. Jadi ya cukup sampai bulan 2 dong sih yang bikin ribet sih. Sisanya jam tangan ini menurut gua perfect. Kalau untuk dari segi harga ini masih worth it banget. Meskipun dulunya lebih murah jauh kan, kadang kan sekarang juga Rolex harga pada naik kan. Untuk yang steel sekarang tuh harganya hampir sama kayak Rolex Hulk, men. Oke, hampir sama dengan Rolex Hulk gitu loh. Lebih mahal sedikit dari Hulk. Dan lu dengan Rolex Skydi ini, lu akan mendapat fitur yang lebih banyak dibandingin GMT or Submarine. Gua bukannya bilang GMT atau Submarine jelek ya, tapi menurut gua yang harusnya jam tangan, yang harusnya Rolex itu yang harganya mahal, ya jam tangan seperti ini. Karena dia tuh bisa men-setting semua fitur in one single crown. Cuman pakai ini aja nih, oke, dan pakai bezel, that's it. Kalau misalnya kita lihat dari Patek Philippe yang ada annual calendar kayak 5726 lah, itu kan harus pakai tombolnya tuh, harus pakai pensil, harus pakai toolsnya gitu buat men-setting bulannya. Ini tuh tidak gitu loh. Jadi makanya Rolex itu telah membuat jam tangan yang gebrakan yang luar biasa sih menurut gua sih. Dan itu di tahun 2012 lagi. Kayak contoh nih, seperti yang white gold, oke? Dulu tuh yang white gold itu harganya hanya sekitar di 300 juta. Yang white gold di tahun 2015-16 ya. Cuma ini market second-nya ya, hanya segitu harganya. Sekarang harganya sudah sampai di 450-an. Oke. Yang rose gold pun juga sama. Dulu hanya 400 jutaan, sekarang udah sampai di 500 jutaan gitu. Ini semua memiliki nilai investasi yang sangat bagus. Rolex itu tidak cuman ada Submarine atau GMT atau Daytona. Rolex itu punya Sky Jeweler yang menurut gua bagus, perfect, dan worth it untuk dipunya. Apalagi buat untuk kalian semua yang kolektor. Ini boleh kalian keep. Karena bagi gua, menurut gua ya, kalau gua nggak salah prediksi, ini adalah the next Submarine or GMT yang harganya akan to the moon lagi menurut gue. Kan gue kan juga bisa salah ya, kan gue hanya memprediksi. Nah, kalau yang untuk yang steelnya memiliki perbedaan sedikit dibandingin white gold dan rose gold. Dimana kalau yang white gold kan dia kan berdialnya Arabik ya, angka-angka nih dialnya. Ya bisa kalian lihat di sini kan dialnya balok-balok gini kan. Nah, itulah yang membedakan white gold sama yang steel. Kalau yang steel pun juga dia pakai bracelet, pakai rantai. Kalau yang white gold enggak. Ada, dia juga ada sih, maksudnya yang
Untuk yang rose gold ada yang full rose gold juga, cuma kan dia kan keluarnya masih baru-baru. Oke, jadi Rolex kayak gini banyak banget dipakai atlet dan bintang film yang terkenal. Oke, salah satunya si Conor McGregor. Oke, dia juga pakai kayak di luar ini. And then si Tom Hardy, aktor. And then David Beckham juga pakai ini. Dan the one and only yang baru kemarin heboh pindah ke MU lagi, si Cristiano Ronaldo juga pakai Rolex kayak di ini. Oke, udahlah ya. Sekian review gua hari ini ya. Semoga kalian bisa jelas sama apa yang gua omongin tadi, apa yang gua jelaskan tadi dengan fiturnya segala macem bla 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 ya. So, you guys jangan lupa like, share, subscribe channel Hobi Jam TV supaya makin semangat gua bikin video lagi nih, karena gua demen banget nih. Jadi bro-bro semua nih pada komen, "Woi, review ini dong, woi review itu dong." Sabar, satu-satu ya. Review kalau nggak ada barangnya juga gue malas sebenarnya. Jadi gue harus ada barangnya baru gue lebih enak lah reviewnya lah ya. So, bye bye. Ciao. Thank you.